Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah memberikan bala kepada seorang hamba yang muslim dengan bala di tubuhnya, qala Allah azza wa jalla lil malak, Allah berkata bagi malaikat, uktub lahu salihah amalihi alladhi kana ya'mal, tulis wahai malaikat baginya kebaikan amal yang dulu dia kerjakan. Wa in syafahu, jika Allah sembuhkan dia, ghasalahu, Allah mandikan dia, wa tahara, Allah sucikan dia. Wa in kabadahu, jika Allah matikan dia, ghafara lahu wa rahimah, Allah ampuni baginya dan Allah sayangi baginya. Ini orang yang dibalakan Allah, tapi ada kaitnya bi jasadihi, artinya pada jasadnya. Sakit contohnya, karena inya sakit, lalu inya kada kau lagi membaca wirid yang biasa dibaca. Nah, tetap Allah beri pahala. Lain orang karena musibah hartanya. Nah, begitu inya ditipu orang, lalu inya pikiran kada karuan, sehingga sembahyang sunatnya kada terlaksana lagi, amalan wiridnya kada terbaca lagi, karena ditipu orang. Nah, ini kada masuk, karena itu yang diberi musibah hartanya. Serabaan kulir jadinya, diberi Tuhan bala pada hartanya, beribadah jadi kulir, jadi kada karuan lagi. Nah, itu kada masuk di dalam seperti orang yang diberi Allah musibah pada jasadnya itu. Warwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabun lil mu'min wa jazaihi minas saqam. Aneh, ajaib orang mukmin yang keluh kasah daripada penyakit. Walau kana ya'lamu ma lahu minas saqam ahabba an yakuna saqiman addah. Jikalau dia tahu pahala yang Allah berikan baginya dari penyakit itu, niscaya dia ingin sakit sepanjang masa. Jika dilihat akan Tuhan pahalanya ikam garing tu ini, nah pahalanya kina, niscaya dia ingin garing seumurannya. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sah ila sama. Kemudian Rasulullah memandang ke langit. Fadhahika, beliau tertawa. Faqila ya Rasulullah, mimma rafa'ta ra'sak ila sama fadhahikta. Sahabat berkata, wahai Rasul, dari apa engkau memandang ke langit kemudian tertawa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, ajibtu min malakaini kana yaltamisani abdan fi musalla kana yusalli bih thumma lam yajidahu faraja'a. Faqala ya Rabbana abduka fulan kunna naktubu lahu fi yawmihi wa laylatihi amalahu alladhi kana ya'mal fawajadnahu habastah bi hibalik. Aku aneh, takjub, ujar Nabi kita, melihat dua malaikat yang mencari seorang hamba di tempat sembahyangnya yang biasa dia sembahyang di tempat itu. Maka dua malaikat tadi tidak menemui hamba itu di tempat penyembahyangannya, lalu dua malaikat tadi kembali kepada Allah. Berkata, wahai Tuhan, hamba engkau Fulan bin Fulan yang dulunya kami tulis baginya pada siang malam amal saleh yang dia perbuat, kami temui dia, engkau tahan pada tali engkau, maksudnya sakit. Sekarang dia sakit, kada di penyembahyangan. Biasa ada di penyembahyangan jam sekian, ini kada ada, kosong penyembahyangannya. Qala Allah tabarak wa ta'ala, Allah berfirman, uktubu li'abdi amalahu alladhi kana ya'mal fi yawmihi wa laylatihi wa la tanqusu minhu syai'a. Tulis, jar Tuhan, wahai malaikatku, bagi hambaku amal yang dulunya dia perbuat siang malamnya, jangan kamu kurangi daripadanya sedikit jua pun.
wa alayya ajruhu ma habastuh, dan atasku jaminan pahala yang aku tahan dia itu, walahu ajru ma kana ya'mal, dan baginya pahala yang dulunya dia beramal. Jadi dapat dua pahala. Jadi artinya kalau orang garing kada ada alasan berubat supaya nyaman beribadah kayak biasa. Untuk kalau modelnya tuh orang nih garing, lalunya berubat, alasannya nyaman kalau beribadah kayak biasa tahajud. Padahal inya garing itu ganal pada biasa. Dua pahala, satu pahala garingnya, dua pahala tahajud tetap diberikan Allah. Jadi kalau berubat jangan itu alasannya, itu kan lain alasannya, kada cucuk. Orang nih garing, nah berubat kan pasti ada alasannya. Nah, apa berubat itu? Nah, kalau alasannya berubat itu supaya nyaman beribadah kawa kayak biasa, itu salah alasannya. Karena menggaring ini ganal pada biasa pahalanya, kada dikurangi oleh Tuhan, bahkan ditambah dengan pahala garing. Jadi orang-orang yang garing itu kalau nyoba ubat untuk mencari kesembuhan, itu semata-mata alasan yang paling bagus dipakainya adalah yang pertama, kenapa kan berubat? Yang pertama aku disuruh Nabi berubat. Ya Nabi balik jam garing berubat, nah berubat lah. Nah, alasan itu kada salah. Kalau alasan supaya kau beribadah itu salah, kada diterima alasannya. وبشر الله سبحانه وتعالى العبد الذي فقد بصره بالجنة إذا رضي وحمد. Dan Allah memberikan kabar gembira pula akan hamba yang kehilangan penglihatannya dengan surga apabila dia riba dan memuji kepada Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla idza ibtalaitu 'abdi bi habibatayhi aynayhi fasabara awwatuhu minhumal jannah. Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila aku balakan hambaku dengan kedua matanya, maka dia sabar, aku gantikan daripadanya surga. Ini kedua biji matanya kada melihat, masa biji malah alam, saya biji melihat, saya biji kada, itu kada ada jaminannya. Nang dijamin yang kedua-duanya kada melihat lagi, atau melihat cuma kabur, kada ada jaminan juga. Yang dijamin oleh Allah ini, hambaku yang aku hilangkan penglihatannya, kada melihat apa-apa lagi, itu awwatuhu minhuma, aku gantikan daripadanya, daripada dua matanya tadi, al-jannata, kan surga. Wa an Aisyah binti Qudamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun 'ala Allah ay ya'khudha karimatai mu'min thumma yudkhilahu an-nar. Azizun 'ala Allah artinya sulit atas Allah. Artinya maksudnya kada mungkin Allah Ta'ala itu mengambil dua mata seseorang yang beriman, kemudian dia masukkan ke dalam neraka. Kada mungkin itu. Artinya di dunia sudah kada melihat, di akhirat pulang masuk neraka. Nah itu azizun ala Allah. Kada mungkin Allah berbuat sedemikian itu. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه أشد من ذهاب بصره ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى الله لقي الله تبارك وتعالى ولا حساب عليه. Tidak ada dibalakan seorang hamba sesudah hilang agama dengan yang lebih sangat daripada hilang penglihatan. Siapa yang dibalakan Allah dengan hilang penglihatan, lalu dia sabar sehingga meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam keadaan tidak ada hisab atasnya, wala hisabalah. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yubtala 'abdun bi syai'in ashadd 'alaihi min asy-syirki billah. Wa la yubtala 'abdun bi syai'in ba'da asy-syirki billah ashadd 'alaihi min dhahabi basari. Wa la yubtala 'abdun bi dhahabi basari fa sabara illa ghafarallahu lahu. Rasulullah SAW bersabda, tidak dibalakan seseorang hamba dengan bala yang paling bersangatan atasnya daripada menyekutukan Allah. Dan tidak dibalakan seorang hamba dengan sesuatu sesudah syirik yang lebih dahsyat, lebih berat daripada kehilangan penglihatannya. Tidak dibalakan seorang hamba dengan kehilangan penglihatannya, maka dia sabar, melainkan Allah ampuni dosa-dosanya. وَقَدْ بَشَّرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَرِيضَ بِبِشَارَةٍ كَثِيرَةٍ, dan sungguh Allah mengabarkan dengan kabar gembira kepada orang-orang yang sakit dengan kabar gembira yang banyak. Minha annahu idza qala, apabila seorang yang sakit itu membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dalam ratib Al-Bar dan thumma mata, kemudian dia mati bidzalikal yauma wa bitilkal lailah wa bidzalikal syahr, ghufira lahu dzambu, diampuni Allah dosanya. Orang ini garing membacanya, ini sekali aja membaca, matinya pada hari itu atau pada bulan itu mati, nah ghufira lahu dzambuhu, diampuni Allah dosanya. Wa minha, setelahnya lagi, annahu idza qala la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin wa da'a biha fi maradih 40 marrah famata fi maradihi dzalik u'tiya ajra syahid wa in bara'a wa qad ghufira lahu jami'u dzunubi. Apabila orang yang sakit itu membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, dia doa dengan itu kalimah-kalimah tadi pada waktu sakitnya 40 kali, maka dia mati pada waktu sakit itu. Pada waktu sakit itu, walaupun bertahun-tahun, diberi Allah pahala orang syahid. Amunnya dia sigar, diampuni sekalian dosa-dosanya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Wa jaa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wallahu akbar, orang yang membaca la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, membenarkan akan dia Tuhannya. Faqal, Allah berfirman, la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala, bila mengata seseorang la ilaha illallah wahdah, qala yaqulu, berfirman Allah, la ilaha illa ana wahdi. Wa idza qala, bila mengata seseorang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala Nabi yaqul, Allah berfirman, sadaqa abdi, benar hambaku, la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Wa idza qala, bila berkata seorang hamba la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, qala Rasul yaqulullah, berfirman Allah, la ilaha illa ana lil mulku wa lil hamdu. Wa idza qala, bila mengata seorang hamba la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, qala, Allah menjawab, la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi. Wa kana Rasulullah bersabda, wa kana yaqul man qalaha fi maradihi, siapa membaca itu pada waktu sakit, summa mat, kemudian dia mati, lam tat'amhun nar, tidak memakan akan dia oleh api neraka. Wa minha, setengahnya lagi kabar gembira, annahu idza qala subhanal malikil quddusir rahmanid dayyan, la ilaha illa anta musakkinil aruqid daribah wa munimil uyunis sahirah, syafahullahu ta'ala, Allah berikan kesembuhan kepadanya.
Wa minha anna da'watahu mustajabah. Doa orang garing itu dikabulkan Allah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, idza dakhalta ala marid famurhu yad'ulak. Bila engkau bilang kepada orang garing, suruhnya mendoakan engkau. Suruhnya mendoakan engkau. Kita mendoakan supaya cepat sembuh, supaya bagus. Nah, orang garing pun suruhnya mendoakan kita. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah, karena doa orang garing itu seperti doanya malaikat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udul marda, hilangnya orang-orang garing. Wa muruhum falyad'u lakum, suruh mereka mendoakan kalian. Fa inna da'watal marid, karena doa orang sakit mustajabah, diijabah. Wa dzambuhu maghfur wa dzambahu maghfur, dan dosanya pun diampuni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la turaddu da'watul marid, tidak ditolak doa orang yang sakit hatta yabra, sehingga dia sembuh. Apabila ayadatil marad, menjenguk, membesuk orang yang sakit. Wa min fadaili hadhihi al-ummah ma ja'alahu Allah ta'ala min as-sawabil 'azim wal ajril karim ala iyadatil marid. Setengah kelebihan ini umat lagi yang Allah jadikan daripada pahala yang besar atas mengilangi orang yang sakit. Ja'atul hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, man 'ada marida, barang siapa mengilangi orang yang sakit, nadahu munadin minas sama, menyeru akan dia oleh orang yang berseru dari langit, tibta wa taba mamsak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Baik jalan engkau, dan engkau membuat satu tempat di dalam surga. Keutamaan mengilangi orang garing. Wa an Thawban radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Qila wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslim idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Qila wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Sesungguhnya orang muslim bila mengilangi saudaranya yang muslim, senantiasa dia berada di kebun surga sehingga dia kembali. Dikatakan orang, wa ma khurfatul jannah, apa itu khurfatul jannah wahai Rasulullah? Kalau Nabi, janaha, kebun surga yang siap dipetik buahnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu wa 'ada akhahu al-muslim muhtasiba bu'ida min jahannam 70 kharifa. Qultu ya Aba Hamzah mal kharif? Qala al-'am. Barang siapa berwudu lalu membaguskan wudu, isbagul wudu, berwudu mulai rumah dulu, berwudu lalu menghilangi saudaranya muslim yang sakit itu semata-mata karena Allah, muhtasibah, dijauhkan dia daripada jahanam itu perjalanan 70 kharif. Arti kharif adalah tahun, 70 tahun. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin ya'udu mudwatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Wa in 'ada 'ashiyatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Wa kana lahu kharifun bil jannah. Barang siapa tidak ada dari seorang muslim yang menjenguk
mailangi orang muslim lainnya yang sakit di waktu pagi, melainkan 70.000 malaikat memintakan ampun atasnya sampai petang hari. Tidak ada seorang muslim yang mailangi saudaranya muslim yang sakit di petang hari, melainkan 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah kepadanya sampai pagi hari. Dan adalah baginya kharifun, kebun yang siap dipetik buahnya fil jannah, di dalam surga. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin ya'udu maridan fa innama ya'udu birrahmah fa idza qa'ada indal marid wa marathu ar-rahmah qala qultu ya Rasulullah hadha lis-sahih alladhi ya'udu al-marid fama lil-marid qala tuhattu anhu dhunubuh. Rasulullah bersabda, apa jua seseorang yang mailangi orang garing, maka dia itu berenang, bergelimang dalam rahmat Allah. Bila dia duduk di sisi orang sakit, meliputi akan dia rahmat Allah. Wahai Rasulullah, ini untuk orang yang sihat mailangi nang garing pun dihilangi. Ujar Nabi, digugurkan daripada yang garing itu dosa-dosanya. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزال يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس انتمس فيها. Barang siapa yang mailangi orang garing, senantiasa dia bergelimang dalam rahmat sehingga dia duduk, bila mana dia duduk dia pun tenggelam pada rahmat itu. ومن خصائص هذه الأمة الحميدة ومزاياها العديدة, setengah lagi kemuliaan khususan yang diberikan Allah kepada ini umat dan kelebihan yang banyak, ma ja'alahu Allah Ta'ala minas sawab liman mata ghariban minhum. Orang yang mati di perantauan, orang yang mati di perantauan, orang yang mati ada di kampung halaman. Wamin dzalik annahu yu'ta fil jannah makanan khassa zaidan ala ghairi bi miqdari ma baina maulidihi wa baina makani mauti. Setelahnya diberikan dia dalam surga tempat khusus yang lebih dari orang lain dengan kadar jarak antara tempat lahirnya dan tempat di mana matinya. Itu lebihnya pada orang yang mati di kampung. Andai kata orang ini derajat di sisi Allah sama, amaliyahnya sama, semuanya sama, A lawan B ini, cuma si A mati di kampung, si B mati di perantauan. Nah, luasnya yang diberikan Allah di surga, luas yang mati di perantauan itu. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها. Seorang laki-laki meninggal dunia di Madinah, di mana dia dilahirkan di Madinah itu. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menyembahyangkan jenazahnya. Summa qala, lalu beliau bersabda, ya laitah mata bi ghairi maulidih. Jar Nabi, jakanya ini mati di bukan tempat lahirnya. Qalu, sahabat bertanya, wa limadza ya Rasulullah? Kenapa demikian wahai Rasulullah? Qal innar rajul idza mata bi ghairi maulidi kisa baina maulidihi ila munqata'i athari fil jannah. Seseorang itu bila mati di bukan tempat kelahirannya, dihitung antara jarak kelahirannya sampai ke akhir bekas dia meninggal itu fil jannah, di dalam surga. Wa minha anna alladhi yamutu ghariban fa innahu syahid. Orang yang mati di tempat asing, di tempat perantauan atau mati di perjalanan, itu adalah syahid. Syahid fil akhirah.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mautu ghurba syahadah. Mati di pengasingan itu adalah syahid. Kita merantau misalnya ke Jawa, mati di Jawa sana, nah itu mati syahid. Kita berjalan tolak ke mana misalnya, mati di perjalanan itu, mati syahid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, satu hari Rasulullah bersabda, "Ma ta'udduna asy-syahida fikum?" Ujar Nabi lawan sahabat beliau, apakah yang kamu anggap syahid itu? Qulna, kami jawab, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah. Orang yang dibunuh di perang sabilillah, itulah mati syahid. Ujar sahabat. Sahabatnya hanya mengetahui tentang syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Qala ujar Nabi, inna syuhada ummati idan laqalil. Amun kaya itu Nabi sedikit benar umatku nang mati syahid. Nang berperangnya aja nang mati syahid itu. Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang dibunuh di jalan Allah fi sabilillah itu ujar Nabi syahid. Wal mutaraddi syahid, orang yang mati gugur syahid. Di gunung misalnya enggak, bakuda, baunta, apa gunung gugurnya, nah mati syahid. Orang berpesawat gugur mati syahid. Orang bermotor gugur ke jurang mati syahid. Wan nubasa syahid, orang nang mati beranak syahid. Wal gharik syahid, orang yang mati tenggelam syahid. Wasilu syahid, orang nang mati karena penyakit paru-paru syahid. TBC bahasa kitanya, sil. Penyakit sil, penyakit TBC. Mati karena penyakit itu syahid. Wal harik, orang yang mati terbakar syahidun, syahid juga. Wal gharib syahid, orang yang mati di perantauan, orang yang mati di bukan tempat lahirnya, itu syahidun, syahid juga. Cuma itu ada syahid dunia akhirat, syahid yang sangat istimewa, syahid nang gugur fi sabilillah. Nah, sedangkan syahid yang lain ini syahid akhirat. Artinya di dunia ini diperlakukan macam orang biasa. Dimandi, dikapan, disembahyangkan normal kayak orang biasa dunianya. Tapi di akhirat itu dianggap syahid. Makanya ngarannya syahid akhirat. Nah, kalau orang yang gugur fisabilillah itu mulai dalam dunia sudah beda cara perlakuannya dengan orang biasa. Syahid dunia akhirat tadi.